Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kepada siswa dan siswi kelas 11 SMK Broadcast Pertelevisian Cakrabuana dalam pembelajaran jarak jauh di channel Cakbun TV. Jumpa lagi dengan saya, Neneng Supartiwi, dalam pembelajaran materi Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasar. 3.1 mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya adalah 1. Mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Yang kedua, mengidentifikasi struktur, kebahasaan, topik, dan isi teks prosedur. Dan yang ketiga, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang disusun. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kita sudah bisa simpulkan bahwa kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari tentang, ya betul sekali, kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah bentuk informasi yang disampaikan dengan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Jadi, teks prosedur itu adalah sebuah informasi dalam bentuk langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh seseorang untuk semua, di mana nanti akan disampaikan kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil dari teks prosedur tersebut. Kemudian, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah secara urut dan jelas. Nah, teks prosedur ini kita setelah mengadakan satu informasi, kita buat kemudian kita tunjukkan atau kita jelaskan kepada pembaca bahwa langkah-langkah yang kita buat akan menjadi bahan informasi di dalam prosedural yang akan kita jelaskan dan sampaikan dalam bentuk tulisan atau video. Nah, itu adalah tujuan dari teks prosedur. Kemudian fungsi. Fungsi atau manfaat dari teks prosedur itu sendiri adalah membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Maksud efisien dan efektif di sini, fungsi yang disampaikan itu adalah membantu seseorang dari yang tidak tahu, dari yang merasa belum paham, dapat dilakukan dengan cara teks prosedur yang dilakukan ini sehingga si pembaca tercapai secara segi kehematan dan segi biaya yang sudah dilakukan. Nah, itu adalah fungsi dari teks prosedur yang dilakukan. Nah, kemudian berikut adalah ciri-ciri. Ciri-ciri teks prosedur terdapat judul, kemudian pembuka atau tujuan, kemudian langkah-langkah dan penutup. Nah, judul di sini kita harus pastikan bahwa prosedur yang akan kita sampaikan adalah berupa informasi. Nah, di sini salah satu terdapat judulnya, kita beri contoh misalnya. Judul cara-cara membuat kue nastar yang enak dan lezat. Ini adalah salah satu contoh di mana nanti contoh itu bisa kita sampaikan kepada si pembaca, dan si pembaca tentunya yang belum tahu atau yang belum paham dapat mengamati atau membaca prosedur tersebut. Kemudian pembuka atau tujuan. Di dalam pembuka itu kita sampaikan bahwa membuat teks prosedur dengan gaya atau dengan cara yang kita lakukan akan mencapai tujuan jika dalam tahapan-tahapan itu baik disampaikan dan dapat dimengerti. Nah, di dalam langkah-langkahnya, apa yang akan kita sampaikan? Biasanya kalau kita akan membuat kue nastar yang nikmat dan lezat, biasanya kita siapkan bahan-bahan yang sekiranya nanti untuk bahan tersebut dibuat. Kemudian cara pembuatannya atau cara bagaimana mengemas atau sebuah kue nastar bagaimana dari bahan yang kita siapkan. Kemudian dalam penutup ini nanti disampaikan dari hasil yang sudah kita buat, kita foto, kemudian kita berikan satu gambaran bahwa inilah hasil dari teks prosedur yang dilakukan dalam cara membuat kue nastar. Dan diawali dengan kata demikian, kemudian
selamat mencoba, dan diakhiri dengan kata terima kasih. Nah, yang kedua, kemudian berisi pemberian informasi. Pemberian informasi di sini bahwa teks prosedural itu adalah teks yang berisi informasi yang mengatakan bahwa informasi itu sangat penting dan perlu dibaca oleh seseorang yang mana membutuhkan informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Nah, di sini kalimat perintah itu menggunakan partikel lah atau kan, sehingga pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada sebuah teks dalam kalimatnya. Maksudnya di sini partikel lah atau kan, dari judul yang sudah kita sampaikan, kemudian kita sampaikan langkah-langkahnya, gunakanlah kata lah atau kan, supaya orang tahu atau seseorang yang membaca informasi kita bahwa itu adalah sebuah perintah. Ya, contohnya misalnya seperti ini. Gunakanlah, kemudian tempatkan, dan lain sebagainya dalam kalimat tersebut. Sehingga orang itu yang membaca akan paham, oh maksudnya itu adalah tanda perintah. Ya. Kemudian selanjutnya, menggunakan kata penghubung sehingga dari awal dan akhir teks saling terkait. Ya, dengan lalu, setelah itu, kemudian, dan selanjutnya. Biasanya, selain kata perintah, digunakan kata penghubung akan terkait satu sama lain dalam kalimatnya. Misalnya, setelah kita mengemas atau setelah kita membuat racikan itu, kemudian, lalu, setelah itu, nah dengan kata itu biasanya akan tersampaikan informasi secara jelas. Kemudian selanjutnya adalah jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, yang kedua adalah teks prosedur kompleks, dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur sederhana ini adalah teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya, yang mudah saja dan simpel, cara membuat telur dadar. Nah, ini sangat sederhana sekali, hanya beberapa tahap yang kita lakukan. Contohnya, kita mengambil sebuah tempat atau piring kecil, kemudian telur kita pecahkan, kemudian kita kocok, siapkan minyak atau wajan, kita goreng. Itu adalah sangat simpel sekali dan siapapun bisa melakukannya. Itu adalah teks prosedur sederhana dan contoh yang sederhana. Kemudian yang kedua, teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini adalah teks yang berisi banyak sekali langkah-langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, kemudian cara memperpanjang STNK, dan cara prosedur pembuatan KTP atau yang lainnya yang langkah-langkahnya bisa lebih dari 6-7 bahkan lebih dari 7. Nah, itu adalah teks prosedur kompleks. Kemudian yang ketiga, teks prosedur protokol. Pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut ya. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya proses dalam pembuatan mie instan ya. Di dalam mie instan biasanya jika kita melihat dari instruksi gambar, biasanya masak air hingga matang, kemudian masukkan mie instannya, kemudian siapkan bumbu di dalam piring, kemudian atau mangkuk, kemudian setelah mie matang baru kita tuangkan ke dalam mangkuk tersebut. Tetapi ada lagi yang beda ya. Kita siapkan air panas atau air mendidih di dalam wajan, kemudian mie masukkan, kemudian dimasukkan juga bumbunya. Tetapi pada akhirnya penyajian itu akan sama dan hasil yang disampaikan adalah hasil dari yang namanya mie instan atau mie rebus. Begitu, ya. Jadi dari beberapa jenis teks prosedur ini, Ibu akan sampaikan berikan satu contoh cuplikan video di mana video ini adalah tentang teks prosedur kompleks. Ya, dalam teks prosedur kompleks ini kalian siapkan alat tulis, kemudian buku catatan, sehingga apa yang disampaikan dalam video cuplikan ini kalian bisa mengetahui dan mendapatkan informasi dengan jelas. Baik, langsung saja kita saksikan video cuplikan tentang bagaimana cara membuat SIM online. Selamat menyaksikan.
saudara, saat ini saya baru selesai melakukan ataupun mengerjakan ujian teori untuk pembuatan SIM. Tahukah Anda? Menarik bukan? Dari hasil video yang tadi kalian saksikan, tentunya mudah jika kalian paham bagaimana prosedur yang dilakukan ketika kita akan membuat SIM. Nah, di sini sudah kita buat bagaimana cara membuat satu bentuk teks prosedur dalam sebuah kalimat atau sebuah narasi. Nah, dari hasil yang tadi video disampaikan tadi, kita berikan satu judul. Ya, judul itu menurut informasi yang didapat adalah tentang langkah-langkah membuat SIM secara online. Nah, itu adalah judul. Judulnya berkaitan dengan video yang disampaikan tadi. Kemudian pembuka dan tujuan. Di dalam pembuka ini ya akan disampaikan tentang SIM ya, bukan tentang yang lain. Nah, di sini Ibu akan berikan satu paragraf kalimat, di mana paragraf kalimat ini adalah tentang menyampaikan apa itu SIM dan kemudian bagaimana SIM itu bisa dimiliki oleh orang yang memang benar-benar harus sesuai dengan kriteria dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah salah satu dokumen penting yang wajib Anda miliki jika mengemudi kendaraan bermotor adalah surat izin mengemudi atau disingkat SIM. SIM harus selalu dibawa pengemudi ketika berkendara agar terhindar dari tilang saat razia oleh pihak kepolisian. SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan usia dan administrasi lainnya, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor atau mobil. Nah, dari yang disampaikan ini, tentunya kalian sudah paham. Jika dilihat dari faktor usia, batas usia yang harus dimiliki ketika mempunyai SIM adalah 17 tahun ke atas. Nah, di sini ada juga yang sudah terampil dalam mengemudikan kendaraannya. Jika belum terampil dan usia belum sesuai dengan persyaratan, jangan berharap untuk mempunyai SIM. Itu adalah informasi sebagai pembuka atau tujuan. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah. Nah, setelah kita menyaksikan tadi dari video, langkah-langkah awal adalah gunakan partikel lah. Ya, di sini langkah awal, bukalah laman http://korlantas.polri.go.id. Nah, itu adalah bagaimana cara membuka laman yang kalian lakukan di secara online untuk membuat SIM. Yang kedua, pilihlah menu pendaftaran SIM online. Nah, di situ bisa diklik informasi yang sudah disampaikan dalam media yang sudah disiapkan. Kemudian ketiga, setelah pendaftaran selesai, pemohon membayar di ATM atau ke loket BRI. Nah, biasanya setelah pendaftaran selesai, si pemohon langsung membayar keuangan atau administrasi yang sudah ditentukan pada loket yang sudah ditunjuk, yaitu di sini ditunjuknya adalah loket BRI ya, atau Bank Rakyat Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, pemohon datang ke gerai SIM atau Samsat yang dipilih pada saat mendaftar dengan membawa surat kesehatan dari dokter. Nah, biasanya ketika kita membuat surat kesehatan dari dokter difasilitasi oleh ruang atau di ruang kepolisian tersebut. Nah, kemudian yang kelima identifikasi dan verifikasilah data Anda di ruang pendaftaran yang sudah disediakan di kantor kepolisian, antara lain ya, pengambilan foto, sidik jari, dan tanda tangan. Biasanya itu dilakukan oleh administrasi, yaitu dari pihak kepolisian. Nah, yang keenam adalah menunggu hasil cetak kartu SIM. Biasanya di ruang khusus mereka menunggu sampai SIM itu selesai dan kemudian diberikan kepada si pemohon yang sudah selesai menyerahkan administrasi yang ditugaskan tadi. Nah, kemudian penutup. Nah, penutup di sini bahwa rangkaian kegiatan tadi sudah selesai. Gunakanlah kata demikian ya. Demikian tahapan atau langkah-langkah membuat SIM secara online dengan benar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu adalah contoh teks prosedur membuat SIM online yang kita narasikan ke dalam bentuk teks prosedur. Di mana informasi ini jika
kalian tidak melihat atau tidak bisa menggunakan video, dapat dilakukan dengan informasi secara tertulis tadi. Di mana dalam link tersebut yang mengunggah itu adalah dari pihak kepolisian. Baik, dari rangkaian tadi sudah kita pelajari ya, mulai dari teks prosedur, kemudian tujuan teks prosedur, kemudian fungsi dari teks prosedur, dan kemudian bagaimana cara membuat informasi tentang teks prosedur. Nah, Ibu mau kalian ya setelah memahami semuanya membuat latihan dan tugas. Nah, latihan tugas di sini yaitu buatlah teks prosedur. Teks prosedur ini adalah teks prosedur kompleks sesuai dengan tahapan dan langkah-langkahnya secara jelas berikut dengan video sebagai acuan. Nah, berarti nanti kalian tugasnya adalah siapkan videonya, baru kemudian membuat narasi yang disampaikan seperti yang sudah ditayangkan tadi dalam slide. Nah, kemudian yang kedua, narasikan dengan merancang serta memperhatikan unsur kebahasaan yang baik dan benar seperti yang sudah dicontohkan. Kemudian ketiklah narasi tersebut pada lembar kertas yang sudah disediakan pada Google Classroom. Jadi kalian bisa mengklik, nanti mendownload, kemudian baru pengetikan dimulai. Ya, tapi jangan lupa untuk membuat video tersebut. Kemudian PPT atau PowerPoint latihan atau tugas dapat dibuka di Google Classroom dengan kode nanti disampaikan lebih lanjut, dan video pembelajaran dapat kalian saksikan di channel Cakbun TV. Ya. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.